Kita akan membaca serta mendengarkan firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal yang ke-11. Dari kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Ya, kita biarkan Alkitab kita terbuka di hadapan kita. Kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena kebaikan Tuhan bagi kami semua sehingga Tuhan boleh melayakkan kami untuk datang di rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Landasi persekutuan kami pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk mengerti apa maksud dari firman Tuhan yang ingin Engkau sampaikan bagi kami semua pada malam hari ini. Pun hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat ini, Tuhan berkenanlah Engkau melayakkan hamba, mengurapi hamba sehingga hamba boleh menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami ya Tuhan. Terima kami yang datang memohon kepadamu. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Lembaga Alkitab memberikan judul Saksi-saksi Iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di situ tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar,
seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan kota bagi mereka. Amin, firman Tuhan. Ya, shalom. Ya, untuk masuk dalam tema kita untuk berkhotbah pada malam hari ini. Tema kita pada saat ini yaitu imanmu kekuatanmu. Imanmu kekuatanmu. Ya, teman-teman yang sama dikasih Tuhan, sebelum saya lanjut masuk dalam khotbah pada malam hari ini, perkenalkan nama saya Eva Marlina. Saya berasal dari Sariti. Mungkin di sini ada orang Sariti atau tetangga. Ya, saya berasal dari Sariti. Saya berjemaat di Jemaat Bethesda Salupao. Saya juga selaku pengurus PPGT Klasis Sariti di bidang 2, koordinator bidang 2. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini untuk melayani di Jemaat Bukit Tamalandrea. Saya alumni dari IAKN Toraja tahun 2019. Baiklah teman-teman, imanmu adalah kekuatanmu. Benarkah dan sungguhkah kita yang hadir pada malam hari ini sungguh-sungguh beriman? Ya, sungguh-sungguh beriman. Atau teman-teman, apa pemahaman teman-teman tentang iman ini? Apa itu iman? Menurut teman-teman, apa itu iman? Apa sih itu iman? Ya, jelas sekali tadi di pasal yang ke-11 ayat yang pertama di situ dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, pertanyaannya di sini adalah, sudahkah dan sungguhkah kita beriman kepada Tuhan? Bagaimana kita menempatkan iman itu di dalam kehidupan kita? Dikatakan bahwa iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Semua yang hadir pada saat ini, pada malam hari ini, memiliki harapan? Ada yang masih kuliah? Ada yang sementara kerja? Ada enggak? Ya, ada. Apa harapan kalian ketika teman-teman yang hadir pada malam hari ini masuk di dalam dunia
perkuliahan, masuk dalam dunia kampus. Apa yang menjadi harapan teman-teman? Mengapa teman-teman terjun ke dalam dunia pendidikan yang lebih tinggi? Pasti ada harapan di dalamnya. Nah, dari harapan itu kita dikuatkan dari bacaan Amsal pasal 23 ayat 18. Mungkin ada teman-teman yang bisa membacanya. Satu orang dari Amsal 18 ayat Amsal 23 ayat 18. Iya, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Di sini kita dikuatkan bahwa ketika kita beriman, kita seorang pemuda Kristen yang beriman kepada Tuhan, kita memiliki harapan yang kita taruh di dalam Tuhan. Dan apa janji Tuhan bagi kita bahwa Dia akan memberkati. Dia akan memberkati. Dari Yeremia 17 ayat 7. Silakan dibacakan satu kali lagi. Yeremia pasal 17 ayat 7. Sudah ada yang mendapatkannya? Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan mengaruh harapannya pada Tuhan. Di sini sungguh nyata bahwa ketika kita berharap, kita akan diberkati oleh Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh menaruh harapan kita di dalam Tuhan, maka satu janji Tuhan yang akan ditepati, yang akan digenapi atas diri kita adalah berkat Tuhan yang akan Tuhan nyatakan. Oleh karena iman, Habel berkenan bagi Allah. Bahkan sesudah ia mati, ia masih berbicara. Dalam Kejadian pasal 4, di situ dijelaskan bahwa pasal 4 ayatnya yang pertama, bahwa darah dari seorang Habel itu berteriak kepada Tuhan. Oleh karena iman, Habel berkenan bagi Allah. Kita tahu bahwa pekerjaan Habel adalah seorang gembala. Dari seorang gembala ini, Habel begitu tekun mengerjakan apa yang menjadi tugasnya. Dengan sepenuh hati untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah sebabnya mengapa Habel memilih persembahan yang paling baik bagi Tuhan. Ia lebih memilih dombanya yang gemuk, yang lebih baik, pokoknya tidak ada yang melebihi dari semua gembalaannya. Itu yang paling terbaik yang dipersembahkan bagi Tuhan dengan setulus hatinya. Oleh sebab itu Tuhan berkenan bagi Habel, bagi persembahan Habel. Nah, persembahan yang terbaik bagi Tuhan adalah salah satu wujud untuk mensyukur berkat Tuhan di dalam kehidupan Habel. Dan saya percaya bahwa bagi kita semua yang hadir pada saat ini, kita juga akan menampakkan hal itu demikian di dalam kehidupan kita. Bahwa kita akan mempersembahkan totalitas kehidupan kita, apapun yang menjadi pekerjaan kita, apapun yang menjadi usaha kita, harapan kita akan kita tujukan hanya untuk Tuhan. Dan kita mengerjakannya hanya untuk Tuhan. Bukan untuk manusia, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Tuhan. Dan oleh karena iman, Nuh dan keluarganya selamat dari air bah. Kita tahu cerita Nuh yang diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun sebuah batra. Padahal ini musim kemarau. Itulah sebabnya orang-orang di sekitar Nuh pada waktu itu menertawakan Nuh.
Semua tahu bahasa Toraja? Nah, belek-belek. Kalau bahasa Makassarnya mungkin saya tidak tahu. Tapi orang-orang di sekitar Nuh menertawakan Nuh, mengejek Nuh. Mengapa engkau membangun batra yang begitu besar padahal sekarang musim kemarau? Untuk apa? Tidak berfaedah. Tetapi Nuh melakukan perintah Tuhan dengan setia. Karena dia percaya kepada Tuhan. Oleh karena iman, ketaatan dan kesetiaan Nuh, ia melakukan perintah Tuhan sehingga ia selamat dari air bah. Kita tahu bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita beriman kepada Tuhan, apapun yang kita percaya itu, meskipun itu belum kita lihat di depan, meskipun itu belum kita tahu akan jadinya seperti apa, tetapi kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, percayalah bahwa apa yang kita percayai, kepada siapa kita percaya, maka ia akan menolong, memberkati, bahkan menuntun kehidupan kita. Ia akan mewujudkan apa yang kita percaya itu di dalam kehidupan kita. Olehnya, melalui kisah Nuh, sungguh menyaksikan bahwa bagaimana Nuh benar-benar taat, setia, dan percaya kepada Tuhan. Sehingga ia diselamatkan dari air bah. Lalu kemudian dalam pembacaan kita pada saat ini yang paling klasik dari semua tokoh, yaitu Bapak Abraham, Ambekta. Oleh karena iman Abraham diselamatkan. Oleh karena ketaatan iman, Abraham diberkati. Kita tahu bahwa Abraham ini adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Dia adalah seorang yang kaya raya, tetapi dia memiliki kekhawatiran di dalam kehidupannya. Apa yang menjadi sebuah kekhawatiran dari seorang Abraham, yaitu keturunan. Nah, Abraham yang sudah kaya, percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, masih juga memiliki yang namanya kekhawatiran di dalam kehidupannya. Kalau kita baca dalam bacaan kita pada hari Minggu ini, dari Kejadian pasal yang ke-15, dalam perjanjian Allah dengan Abraham, di situ kita dapat melihat bagaimana Abraham khawatir tentang seorang keturunan. Mau diwariskan kepada siapa ini hartanya Abraham? Karena keturunan itu sangat penting dalam perjanjian lama. Keturunan itu sangat penting. Karena jikalau seseorang memiliki harta kekayaan, akan diwariskan kepada siapa itu hartanya. Nah, kita tahu bahwa Abraham ini adalah seorang yang kaya. Tetapi dia tidak memiliki keturunan. Itulah sebabnya ketika ia bertemu dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, Tuhan menyatakan kepadanya bahwa jangan khawatir. Meskipun di umurmu yang 99 tahun, karena Abraham memperoleh keturunan di umur yang ke-100 tahun, dan wahyu Tuhan datang kepada Abraham di umurnya yang ke-99. Ia mengatakan bahwa di ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-12 itu dapat kita baca bahwa di situ kita tahu bahwa istrinya Abraham sudah mati pucuk. Kalau dalam istilahnya menopause. Dan tidak mungkin lagi secara logika kita, tidak mungkin orang yang sudah berpuluh-puluh tahun, yang sudah mau umurnya 100 tahun akan memiliki keturunan. Itu secara logika kita. Tetapi ketika dilihat dari segi iman, kepercayaan Abraham kepada Tuhan, Abraham percaya kepada Tuhan dan setia menantikan apa yang telah dinyatakan Tuhan bagi Abraham sehingga ia memperoleh berkat itu.
Bahkan tidak hanya satu, tetapi dikatakan bahwa ia memperoleh keturunan seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi lautan yang tidak dapat dihitung banyaknya. Dan sampai pada saat ini kita menjadi bagian dari keturunan Abraham itu. Mana kita tidak menjadi manusia yang paling bersyukur ketika kita dikatakan bahwa kita menjadi anak-anak Abraham yang diberkati oleh Tuhan. Keturunannya tidak dapat dihitung seperti bintang di langit. Nah, teman-teman, dari beberapa kisah tokoh dalam Alkitab yang kita baca pada malam hari ini, satu yang kita tekankan bahwa oleh iman kita memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Semua percaya? Teman-teman, dari teman-teman sejak kecil sampai teman-teman dewasa sampai sekarang, apa yang teman-teman renungkan bagi Tuhan? Bagaimana perenungan teman-teman bagi Tuhan? Penyertaan Tuhan di dalam kehidupan teman-teman. Bagaimana teman-teman menyikapi? Bagaimana teman-teman mau mengatakan kepada Tuhan bahwa kehidupan dari awal sampai sekarang itu sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Teman-teman, tidak mungkin ada pada saat ini kalau tanpa kekuatan daripada Tuhan, tanpa topangan dari Tuhan, dan tanpa penyertaan ataupun berkat daripada Tuhan. Kita tidak mungkin ada sebagaimana kita ada pada saat ini kalau tanpa Tuhan. Begitupun yang dialami oleh beberapa tokoh dalam Alkitab. Nah, teman-teman yang hadir pada malam hari ini, di dalam menjalani kehidupan ini, kita tidak hanya hidup bagi dunia ini, tetapi ada misi Allah yang harus kita kerjakan. Ada misi Tuhan yang harus kita kerjakan. Adakah yang bisa memberikan kepada saya sebuah contoh bagaimana teman-teman akan mengerjakan misi Tuhan itu di dalam kehidupan teman-teman? Teman-teman yang hadir pada malam hari ini memiliki komitmen, memiliki harapan, atau sedang membangun komitmen, entah itu dalam pekerjaan, dalam pendidikan, ataupun relasi dengan sesama manusia, entah itu, tapi jangan sesama jenis kelamin, nanti lain lagi ceritanya. Apakah teman-teman memiliki komitmen dan sedang membangun komitmen dengan sesama manusia? Atau apakah teman-teman memiliki harapan dan mengerjakan sesuatu hal di dalam kehidupan teman-teman? Dari setiap komitmen yang teman-teman bangun, dari setiap pekerjaan yang teman-teman kerjakan itu hanya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan percayalah bahwa dengan kekuatan iman, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Meskipun bagi manusia itu sangat sulit, tetapi bagi Tuhan itu sangat gampang, kecil sekali. Nah, di sini ada sebuah gambaran bagaimana Tuhan itu menjadi titik pusat dari iman percaya kita. Ketika teman-teman percaya kepada Tuhan, teman-teman percaya untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, teman-teman bekerja melakukan segala sesuatu, maka kerjakanlah itu dengan taat dan setia, tekun, serta penyerahan diri dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Mengapa demikian? Karena jikalau kita mengerjakan sesuatu, memiliki harapan atau membangun sesuatu hal di dalam kehidupan kita, tanpa penyerahan diri, tanpa ketekunan, tanpa ketaatan dan tanpa kepercayaan, dalam pembacaan kita di ayat yang ke-6 di situ dikatakan bahwa
Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi jadikanlah kehidupan kita menjadi sebuah kehidupan yang berkenan kepada Allah. Tetaplah percaya, menghidupi iman itu di dalam kehidupan kita, sehingga kita benar-benar menjadi pemuda yang berkenan bagi Allah. Nah, teman-teman, satu pertanyaan bagi kita semua. Maukah kita menikmati janji Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Maukah teman-teman menikmati janji Allah itu bagi teman-teman? Apa janji Allah? Dalam pembacaan kita, sudah kita tahu bahwa janji Allah itu tidak hanya sampai pada kematian Allah, penebusan Allah di kayu salib. Tetapi ketika Allah bangkit, Allah naik ke sorga, ia menjanjikan satu tempat, yaitu kerajaan sorga. Nah, maukah teman-teman, maukah kita semua untuk menikmati janji Tuhan ini? Ya, ketika kita mau, bagaimana kita merespon? Tentu dengan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, dan biarlah kehidupan kita ini berkenan baginya. Amin.